Rama Chandra Rao. Mereka keluarga kalangan menengah. Rama Chandra sangat ingin melihat Kartik sebagai kolektor jika besar nanti. Untuk mewujudkan itu, Kartik akan disekolahkan ke Delhi Public School. Namun, Kavya, adik Kartik juga ingin menjadi kolektor. Masalahnya, orang tua mereka tidak akan sanggup membiayai. Hal itu membuat Kavya selalu bersedih hati. Malam harinya, Rama Chandra dan istrinya sedang membicarakan pendidikan kedua anaknya. Kartik yang belum bisa tidur mendengar obrolan itu, bahwa orang tuanya hanya mampu membiayai pendidikan untuk Kartik saja menjadi kolektor. Kartik yang masih anak-anak sudah berpikir dewasa. Sejak saat itu, cita-citanya adalah menjadikan Kavya seorang kolektor. Tidak main-main, Kartik mengorbankan pendidikannya sendiri. Dengan sengaja, Kartik membuat nilainya rendah di sekolah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Delhi Public School. Rama Chandra sangat kecewa dengan Kartik, sementara nilai Kavya begitu memuaskan. Tanpa pikir panjang, Kavya langsung diminta menggantikan kakaknya masuk ke Delhi Public School. Kartik tersenyum mendengar itu. Paman Kartik menyadari pengorbanan yang dilakukan keponakannya itu. Jika nilai saya rendah, maka adik saya akan didaftarkan ke Delhi Public School. Tapi tolong paman, jangan beritahu ayah, ucap Kartik. Sejak saat itu pula, sikap Rama Chandra berbeda. Kartik dicaci dan dianggap tidak berguna. Sementara Kavya begitu bahagia, ayahnya juga selalu membanggakannya. Beberapa tahun kemudian, Kartik sudah dewasa. Dia ganteng, berpakaian polisi, gagah sekali. Kartik yang diperankan Ram Charan menyelamatkan seorang gadis dari cengkeraman preman. Kartik menghajar mereka hanya dalam waktu singkat. Seorang gadis cantik, Ria, yang diperankan Rakul Preet Singh, terpesona dengan keberanian Kartik. Dia adalah desainer game. Ria merekam adegan perkelahian antara polisi dan preman itu. Ria kagum pada Kartik, padahal sebenarnya Kartik bukanlah polisi. Dia hanya stuntman atau pemeran pengganti dalam sebuah film. Kebetulan, Kartik yang akrab dipanggil Bruce Lee sedang syuting menggunakan pakaian polisi ketika diminta bantuan temannya. Suatu hari, di sebuah hotel bernama Grand Place, tiba-tiba seorang pria melepaskan tembakan secara brutal kepada masyarakat. Beberapa orang mati. Polisi yang datang, Raffi dan Komisaris Martan berhasil membunuh pria itu. Martan menyebut pelaku penyerangan adalah teroris dari kelompok Al-Jihad. Dia berjanji semua orang yang terlibat akan ditangkap. Polisi Raffi adalah misan Kartik. Dia memiliki bukti terkait serangan di hotel, bahwa orang yang dibalik itu bukanlah kelompok teroris, tapi penjahat yang bernama Deepak Raj. Hal itu dilaporkan ke Martan, namun tak disangka Martan adalah pengkhianat yang menjadi antek Deepak. Raffi diminta menyerahkan bukti yang dimiliki. Syukurnya, bukti itu tidak dibawa, sehingga Raffi tidak dibunuh, hanya disekap. Kembali ke kehidupan Kartik. Ayahnya, Rama Chandra, yang bekerja di perusahaan Vasundhara Farmasi sebagai manajer pabrik. Pimpinan perusahaan Jaya Raj sangat baik kepada semua karyawan, termasuk kepada Rama Chandra. Kartik diminta ayahnya untuk bergabung dengan perusahaan. Tapi, Kartik selalu menolak tawaran itu. Dia lebih nyaman hidup sebagai stuntman. Saat ini, Rama Chandra sedang berusaha mendapatkan kursi akademi untuk Kavya agar bisa menjadi kolektor. Tapi sangat sulit. Hanya kepala sekretaris India yang bisa membantu. Mendengar itu, Kartik langsung pergi ke rumah kepala sekretaris. Cita-citanya sejak kecil memang ingin melihat Kavya menjadi kolektor. Sayangnya, pejabat itu menolak membantu. Kartik pun diusir. Kartik tidak putus asa. Dia terus menunggu seharian hingga malam tanpa makan dan minum. Kartik tidak mau pulang dengan tangan kosong. Pemuda itu bahkan sampai pagi hari masih saja bertahan, namun sama sekali tidak dihargai.
Tuhan pasti memberi jalan kepada siapapun yang berjuang keras. Itulah yang terjadi. Anak kepala sekretaris yang akan diantar pergi ke sekolah membuat mobilnya berjalan. Semua orang panik. Anak itu juga ketakutan di dalam mobil. Kartik menyelamatkannya tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Andaikan saja Kartik tidak ada, bisa jadi anak itu mati kecelakaan tertabrak truk. Akhirnya, hati kepala sekretaris tersentuh. Di rumah, ayah Kartik sangat bahagia menerima telepon karena Kavia mendapatkan kursi akademi. Dia memuji anak perempuannya, sedangkan Kartik semakin dihina. Teman Kartik menceritakan pengorbanan yang sudah dilakukan Kartik kepada Kavia dan ibunya. Kartik sengaja tidak menyampaikan kebenaran meski dihina untuk menjaga perasaan ayahnya. Masih ingat dengan Ria? Dia mengupload perkelahian Kartik dengan preman ke Facebook. Kemudian viral. Kartik menjadi sangat marah. Dia datang langsung ke kantor Ria untuk melabraknya. Saat tiba di kantor Ria, semua orang mengagumi Kartik sebagai polisi super. Ria yang dicari juga datang dengan penuh pujian. Bukannya marah, Kartik justru terpesona dengan kecantikan Ria. Rencana marah dibatalkan. Gadis itu bahkan sedang merancang video game yang disebut Super Cop. Game tentang kehebatan dan keberanian seorang polisi. Kartik hanya mengangguk saja ketika Ria menganggapnya sebagai polisi sungguhan. Kartik ingin mengakui kepada Ria jika dirinya bukan polisi, tapi tak pernah bisa. Ria bahkan memanggil Kartik ke perusahaan minuman keras ilegal. Kartik yang khawatir dengan keselamatan Ria langsung datang. Cukup mudah mengalahkan pelaku miras ilegal. Ria juga menelpon ke kantor polisi agar para pelaku ditangkap dan pabriknya ditutup. Kartik langsung menjauh ketika wartawan datang. Sementara Ria berpikir bahwa Kartik adalah polisi rahasia sehingga menghindari sorotan kamera. Pabrik miras yang ditutup rupanya milik Depak. Polisi selama ini berada di bawah ketiak Depak. Ramji diminta segera menangkap pemuda yang telah merusak bisnis Depak. Ketika Kartik tengah sampai di rumah, bos ayahnya di kantor, Jayaraj datang. Mereka ingin melamar Kavia karena anaknya Rahul jatuh cinta pada Kavia. Lamaran itu pun diterima setelah mendapat persetujuan Kartik. Hubungan Kartik dengan Ria juga semakin dekat. Ayahnya sempat melihat Kartik dibonceng seorang gadis. Tapi Kartik pura-pura tidak mengenal ayahnya dan memperkenalkan diri sebagai polisi. Tidak percaya, ayahnya pergi ke lokasi syuting. Kartik juga bergerak cepat, sehingga ayahnya tertipu, mengira memang benar ada polisi yang mirip anaknya. Good morning, Sab. Sementara polisi terus mencari pemuda yang telah menutup pabrik miras Depak. Ria yang dianggap pacarnya diculik dan dibawa ke gudang tempat penyimpanan uang hawala milik Depak. Ria berhasil menghubungi Kartik dan memintanya datang. Tanpa rasa takut, Kartik menghajar para preman untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya. Polisi dan wartawan juga kembali ditelepon oleh Ria. Tempat ilegal itu ditutup. Keberanian Kartik membuat Ria semakin jatuh cinta. Depak menjadi sangat marah. Kartik sendiri tidak menyadari apa yang sudah dilakukan. Masalah lainnya, kasus penyerangan di Hotel Grand Place akan diputuskan minggu depan. Hakim yang menangani kasus tersebut, Rambupal, tidak bisa disogok. Untuk menundukkan Rampubal, Depak menjebak putrinya dengan kasus narkoba. Rampubal akhirnya menjadi jaminan, namun kasus belum bisa dicabut di kepolisian. Salah satu yang ikut dijebak adalah Kavia, adik kandung Kartik. Ketika pulang ke rumah, Kavia terlihat tidak bersemangat. Di kamar, Kavia mengingat kembali apa yang menimpanya. Tak kuat menghadapi kenyataan, Kavia memutuskan untuk gantung diri. Kartik yang menyadari adiknya tidak ceria saat pulang, datang tepat waktu. "Kita tidak akan bisa hidup jika sesuatu terjadi padamu," ujar Kartik menangis melihat adiknya ingin bunuh diri. Perih hati Kartik melihat adik yang sangat disayanginya justru ingin bunuh diri. Air mata Kartik tak tertahankan, sesak dada Kartik.
Kavya langsung memeluk kakaknya, lalu menceritakan apa yang sudah dialaminya. Kavya diculik, ditampar, dan disuntikkan narkoba. Kavya merasa sudah tidak memiliki masa depan lagi. Dia tidak akan pernah bisa jadi kolektor jika ada kasus polisi. Padahal orang tua dan kakaknya sudah berkorban banyak agar dirinya bisa menjadi kolektor. Saya tidak bisa menjadi kolektor sekarang, jadi lebih baik saya mati, ungkap Kavya menangis. Mendidih darah Kartik mendengar cerita adiknya. Dia langsung mendatangi tempat Depak. Kartik memukul para penjahat dengan penuh amarah. Dia benar-benar sangat murka. Tidak boleh ada siapapun yang merusak kehidupan adiknya. Depak yang telah menampar Ria disiksa oleh Kartik. Penyiksaan yang brutal. Tubuh Depak dilempar, dipukul, ditendang hingga tak berdaya. Orang yang sangat berpengaruh itu kemudian diseret ke kantor polisi seperti binatang. Kartik meminta polisi mencabut kasus narkoba yang menyeret adiknya karena semua itu hanya jebakan. Setiba di rumah, Kartik justru mendapatkan omelan dari ayahnya. Keluarga sedang sibuk menyiapkan acara pertunangan Kavya, tapi Kartik justru tidak ada di rumah. Ayahnya tidak tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sudah dilakukan Kartik. Tapi Kartik hanya diam. Dia justru memeluk ayahnya yang marah-marah. Air mata Kartik tak terbendung, mengalir begitu saja. Kartik kemudian memberitahu adiknya bahwa kasus di kepolisian sudah dicabut. Cita-cita Kavya untuk menjadi kolektor akan segera terwujud. Kavya sangat bahagia. Depak yang koma setelah dipukul Kartik dijenguk oleh ayahnya. Ternyata Depak adalah putra Jayaraj dengan istri pertamanya, Malini. Rahasia itu ditutup rapat selama ini. Jayaraj kemudian menghadiri acara pertunangan anaknya, Rahul dengan Kavya. Jayaraj tidak menyadari jika Kartik adalah pemuda yang telah membuat Depak terbaring di rumah sakit. Untuk membalas dendam, Jayaraj kemudian menginstruksikan agar seluruh keluarga pemuda yang telah memukul anaknya dibunuh. Martan mengawasi Ria, kekasih pemuda yang dicari. Saat itu, Ria mengajak Kartik datang ke rumahnya. Keluarga besar Ria juga sudah menunggu. Kartik diperkenalkan sebagai seorang polisi hebat. Di hadapan keluarganya, Ria mengungkapkan bahwa dirinya akan menikah dengan Kartik. Kejutan Ria itu membuat Kartik bahagia dan kaget. Apalagi ayah Ria jauh-jauh akan datang dari Delhi untuk sekedar bertemu calon menantunya. Naasnya, ayah Ria ternyata Direktur Biro Intelijen India, Bharadwaj. Kartik ingin langsung kabur rasanya setelah mengetahui siapa ayah Ria. Tapi Bharadwaj sudah tiba. Kartik kemudian diajak bicara empat mata. Martan mengetahui jika rumah yang dipantau sejak tadi adalah milik Direktur Biro Intelijen. Informasi tersebut didapatkan dari hacker peliharaannya, Stephen. Gerombolan polisi itu auto cabut kabur. Sementara Kartik benar-benar dihadapkan pada masalah besar. Ayah Divya mengetahui segala tentang Kartik. Ayahnya adalah Kepala Biro Intelijen. Saya mengetahui segalanya tentang putri saya, ucap Bharadwaj. Kartik yang tertangkap basah sudah siap mengakui segalanya kepada Ria. Tapi Bharadwaj justru melarangnya. Kartik kemudian diberikan sebuah misi untuk membongkar kebusukan Jayaraj. Bharadwaj akhirnya mengungkapkan siapa Jayaraj. Dia bukanlah orang baik seperti yang terlihat. Jayaraj penjahat kakap kejam. Dia setuju menikahkan Rahul dengan Kavya hanya untuk membangun citra positif saja demi ambisi politik. Rahul juga ternyata hanya anak tiri Jayaraj dari istri resminya, Vasundhara. Jayaraj menikahi Vasundhara yang saat itu seorang janda demi mendapatkan hartanya karena ayah Vasundhara orang kaya raya. Vasundhara sendiri sama sekali tidak tahu jika Jayaraj sudah memiliki istri dan anak. Hanya kamu yang memiliki kesempatan bisa melihat Jayaraj dari dekat melalui ayah kamu. Saya memilih kamu untuk misi ini, ucap Bharadwaj kepada Kartik. Kartik tentu saja langsung setuju. Yang dia pikirkan adalah nasib adiknya Kavya. Obrolan empat mata itu pun berakhir. Bharadwaj memberitahu Ria jika dirinya menyukai Kartik.
Komisaris Martan memastikan pemuda yang memukul adalah perwira dari Biro Intelijen. Hal itu membuat Jayaraj menunda untuk balas dendam sampai dirinya dilantik sebagai Dewan Legislatif. Untuk memuluskan misi, Kartik akan bergabung dengan perusahaan Jayaraj. Melalui bantuan ayahnya, cukup mudah bagi Kartik bergabung. Kartik bahkan mampu membuat Jayaraj dan istrinya, Vasundhara, terkesan pada pertemuan pertama. చాలా మంచి ఐడియా మచ్చగారు ఇది Ketika Martan datang ke kantor Jayaraj, dia kaget melihat pemuda yang dicari selama ini ada di situ. Namun, semua itu sudah diantisipasi oleh ayah Ria. Identitas palsu dibuatkan untuk Kartik sebagai Vikram Kumar, perwira Biro Intelijen. Ayah Kartik yang dipanggil oleh Jayaraj juga mengakui jika ada polisi yang mirip dengan anaknya. Jayaraj berhasil dikibuli jika Kartik dan Vikram Kumar dua orang yang berbeda. Seorang petugas Biro Intelijen, Suzuki Subramyam, ditugaskan membantu Kartik. Jayaraj dijebak untuk membuka kedoknya bahwa dia memiliki istri pertama bernama Malini. Suzuki yang menyamar sebagai tukaram berhasil memainkan peran. Kartik juga terus membuat Vasundhara meragukan suaminya. Sehingga pada akhirnya, Jayaraj mengakui jika Malini adalah istrinya. Vasundhara yang mendengarkan itu langsung sakit hati. Vasundhara merasa telah ditipu selama puluhan tahun. Setelah pernikahan Rahul, dia meminta Jayaraj untuk keluar dari perusahaannya, termasuk mundur dari politik. Kartik sangat bahagia misinya bisa sukses. Keesokan harinya, pernikahan Rahul dan Kavya dilangsungkan. Kavya bahagia sekali, tapi sekaligus sedih karena akan berpisah dengan kakak tercintanya. Saat itu juga, Bharadwaj menginformasikan kepada Kartik tentang keberadaan Raffi. Raffi dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah disiksa oleh anak buah Jayaraj. Hacker yang membobol server Biro Intelijen, Stephen, juga ditahan, sehingga Komisaris Martan tidak bisa mengelak. Berbagai kebusukan Jayaraj semakin terkuak, termasuk adanya obat-obatan palsu yang dijual hingga membunuh banyak orang. Petugas dari Delhi sebenarnya sudah mengantongi bukti obat palsu itu, tapi dibunuh. Serangan di Hotel Grand Place untuk membunuh petugas tersebut, namun didesain seolah-olah dilakukan oleh teroris. Bukti obat palsu didapatkan oleh Raffi dari pelayan hotel. Jika Raffi sudah sadar, maka tamat riwayat Jayaraj. Selanjutnya, kamu akan beritahu putri saya kalau kamu bukan polisi, pinta Bharadwaj kepada Kartik. Kartik kemudian menemui Ria dan mengakui jika dirinya bukan polisi. Kebohongan yang dilakukan karena Kartik tidak ingin Ria pergi dari hidupnya. Ria langsung memeluk Kartik tanpa marah. Saya mencintai kamu bukan karena profesi kamu, ucapnya. Love you. Wuhui. Jayaraj yang sudah merasa hidupnya hancur sangat marah. Kartik yang dianggap perwira Biro Intelijen Vikram Kumar ditawan oleh Jayaraj. Kartik kemudian ditembak hingga mati oleh Depak yang sudah sadar dari koma. Pemuda hebat yang terikat itu kini menjadi mayat. Rencana Jayaraj selanjutnya membunuh Vasundhara, Rahul, dan Kavya, sedangkan mayat Vikram alias Kartik dibuang ke sungai. Anak buah Depak menyerang rombongan Vasundhara. Saat akan dibunuh oleh Depak, seorang pemuda yang dianggap telah mati, Vikram alias Kartik, turun dari helikopter. Kartik tidak mati, dia hanya berpura-pura saja. Polisi Ramji yang bersama Jayaraj dan Depak sebenarnya David. David memiliki tubuh dan wajah mirip Ramji. Saat Kartik ditembak, tubuhnya juga sudah dipasang kulit anti peluru. Semua itu dilakukan untuk mengetahui apa rencana Jayaraj. Kartik berusaha menyelamatkan Kavya bersama keluarga barunya. Saling tembak dan kejar-kejaran tak terhindarkan. Anak buah Depak dibabat habis. Depak yang ingin membunuh Kavya kemudian dicabut nyawanya oleh Kartik.
Jayaraj menerima informasi jika keluarga Vasundara sudah mati. Betapa kagetnya Jayaraj. Bukan mayat Rahul atau Vasundara yang ada di depannya, tapi mayat anaknya sendiri, Deepak. Saat itu juga, Kartik mengungkapkan jati dirinya bahwa dialah yang telah memukul dan membunuh Deepak. Adanya petugas polisi yang mirip dengan dirinya hanya tipu-tipu. Jayaraj sangat marah. Anak kesayangannya telah dibunuh oleh Kartik. Jayaraj kemudian memanggil Ramachandra. Kartik juga diminta datang. Saat itu, Jayaraj menceritakan semua pengorbanan Kartik untuk keluarganya. Kartik sangat menyayangi keluarganya. Bagaimana jika saya membunuh kamu di depan mata Kartik? Ujar Jayaraj kepada Ramachandra. Kini, Ramachandra mengetahui jasa Kartik. Tapi tiba-tiba, Jayaraj menusuk tubuh Ramachandra berkali-kali. Jayaraj benar-benar balas dendam, menunjukkan kepada Kartik kematian ayahnya. Kartik tak berdaya, ayahnya terluka parah. Jayaraj memberikan dua opsi, menyelamatkan ayahnya atau kekasihnya, Ria yang sudah diculik oleh anak buah Jayaraj. Jayaraj kemudian berlalu pergi dan berencana meninggalkan India. Sementara Kartik mengamuk dan langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Untuk menyelamatkan Ria, Kartik meminta bantuan aktor ternama India Selatan, Chiranjeevi. Sebagai stuntman, Kartik mengenal megastar itu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ayahnya mengungkapkan rasa bangga setelah mengetahui pengorbanan Kartik. Orang yang akan mati biasanya sangat mengkhawatirkan keluarganya. Tapi saya sama sekali tidak khawatir, karena saya yakin kamu akan merawat keluarga dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa menanggung semua hinaan dari saya selama ini? Kamu telah melakukan banyak hal untuk keluarga. Maafkan ayahmu, ucap Ramachandra. Sementara itu, Jayaraj memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh Divya. Tapi Chiranjeevi datang dengan gagah perkasa menggunakan helikopter. Semua anak buah Jayaraj begitu mudah ditaklukkan. Pukulan bintang film itu sangat kuat. Tendangannya bertenaga. Orang yang dipukul bisa terpental jauh. Ramachandra juga berhasil diselamatkan nyawanya. Ramachandra tidak jadi mati. Kartik kemudian langsung menemui Ria yang sudah diselamatkan Chiranjeevi. Sementara nasib Jayaraj ditangkap oleh Biro Intelijen berdasarkan bukti yang diberikan polisi Raffi. Beberapa hari kemudian, semua keluarga berkumpul. Kini Kartik begitu dipuji. Ria menyodorkan formulir pendaftaran menjadi polisi sungguhan kepada Kartik. Film selesai.